Kabar gembira bagi masyarakat Donan yang menerima manfaat tanah dari Yayasan Bangun Cina mendapatkan angin segar dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Ya, itu sampai pol, sampai ke bidang batas bidang yang 143 diluruskan pol sampai bidang yang 143. Maaf Pak, untuk yang terkait dengan fasum fasos itu, ini kan belum terdaftar dalam yang daftar yang untuk pemukiman. Melihat existing yang ada, bisa lihat agenda hari ini adalah rapat tim gugus tugas reforma agraria atau sidang tim GTRA Kabupaten Cilacap terkait dengan tanah objek redistribusi tanah yang ada di RW 23 Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap. Hasilnya bahwa terhadap proses-proses yang akan kita lakukan ke depan, ini kan sudah dilakukan kegiatan penyuluhan, kegiatan pengukuran, penelitian lapang. Dari ini adalah rapat reforma agraria Kabupaten Cilacap. Yang selanjutnya ada penetapan subjek oleh Bupati atau Bapak PJ Bupati, penetapan objek oleh Bapak Kakanwil dan SK. Yang seterusnya adalah diterbitkan sertifikat. Sertifikat nanti sertifikat elektronik. Sudah elektronik. Hasil penetapannya secara umum bahwa di sana kan tadi dilakukan sebuah penataan ya. Artinya tanah-tanah yang tadinya belum ada jalannya juga sudah ada akses jalannya, meskipun tidak semua jalan itu lebarnya, ada yang 3 meter, ada yang cuma 1,4 meter. Melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan dan masyarakat sudah sepakat untuk langsung ditata. Selain tadi untuk masyarakat juga nanti ada fasos ya, yang nanti akan menjadi asetnya pemerintah Kabupaten Cilacap. Luas bidang secara keseluruhan jumlahnya itu kan ada 160 untuk masyarakat, ada 5 aset tanahnya yang nanti menjadi aset Pemda. Jadi jumlahnya total 165 dengan luas kurang lebih 1,87 hektar. Masih ada beberapa agenda lagi di Kaliwungu sama di Ujung Gagak. Kami masih menunggu penetapan subjek torannya dari Kanwil dan dari Kementerian. Kalau ini sudah turun. Kita termasuk yang paling banyak se-Jawa Tengah ya, karena mungkin sekitar 1.500 sekian ya. Karena ini ada 160, Ujung Gagak 190, terus Nusa Wungu 662, nanti juga ada ke depan di Cipari juga. Cukup banyak, 1.500-an. Ya tentunya kendala ada, tetapi berkat dukungan dari teman-teman Forkompinda kan anggota tim GTRA akan melibatkan unsur pemerintah Kabupaten Cilacap, BPN, para OPD, juga kita didukung oleh Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolresta dalam rangka memberikan pelayanan utamanya terkait tanah dalam rangka pelaksanaan redistribusi tanah, karena merupakan salah satu program strategis nasional. Ini nanti berproses karena setelah rapat hari ini kita minta penetapan subjek dulu. Setelah penetapan subjek kita usulkan penetapan objek, barulah SK. Mudah-mudahan ya barangkali perkiraan saya ya mudah makin cepat makin baik lah. Yang jelas tahun ini pasti sudah terbit. Iya, kita terima kasih pada teman-teman dari BPN, Pak Kasong CS dan teman-teman tim gugus tugas reforma agraria bahwa kegiatan ini merupakan program dari pemerintah pusat yang kemudian secepatnya ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Kabupaten Cilacap. Kepastian hukum yang nantinya akan memberikan hak kepada masyarakat itu yang mestinya harus kita hormati. Artinya bahwa kalau kita lihat tadi ya teman-teman ya, bahwa itu yang memiliki itu semuanya mohon maaf penghasilannya itu masih di bawah rata-rata penghasilan ya. Oleh karena itu
saya yakin bahwa dengan adanya kepastian hukum, seperti kita pahami bersama bahwa memilikan sah atas sebidang tanah itu kan sertifikat. Kita tidak peduli lah sertifikat elektronik atau yang fisik itu sama saja. Artinya secara kepastian hukum itu sama. Tempo juga membebaskan PPHTP. Iya, itu yang harus dipahami oleh kita semua. Jangan kemudian nanti di masa ini mana sertifikatnya kok elektronik itu yang teman-teman harus sampaikan ke masyarakat. Ya sama saja, sertifikat elektronik dan fisik kata sama saja. Fungsi status hukumnya sama. Oleh karena itu jangan dipermasalahkan, itu yang pertama. Yang kedua bahwa tadi dari 160 sekian bidang itu yang fasum itu 5 dan ditambah fasum Ya, jalan, perjalan. itu biar ada kepastian bahwa nantinya ke depan itu tidak dihak miliki oleh warga masyarakat. Iya. Kemudian selanjutnya bahwa memang masih banyak objek kredis di Kabupaten Cilacap. Harapan kita bahwa nanti ke depan akan semakin kepastian tentang tanah itu akan semakin nyata. Artinya sekarang itu banyak tanah-tanah yang ditempati, bukan ditempati oleh warga masyarakat, tapi kepastian hukumnya itu masih jelas. Artinya masih dimiliki oleh swasta atau oleh negara. Ada beberapa yang memang, mohon maaf, ini tanah desa yang sementara ditempati oleh warga masyarakat. Itu ada yang di Rawajaya, kemudian ada di Sekar Bantas dan sebagainya. Itu nanti sasaran kita berikutnya. Oleh karena itu kami mohon, kami sangat apresiasi lah terhadap Pak Karsono dan teman-teman dan tim PTRA ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan semakin banyak yang bisa kita rediskan. Apalagi ya kalau kita kemudian masyarakat sudah punya sertifikat, paling tidak mempunyai multiplier efek itu ada. Artinya bahwa kalau kita sudah punya sertifikat, kadang-kadang bisa digunakan ke bank dan kemana dan sebagainya, memacu perputaran uang yang ada di daerah masyarakat. Itu harapan kami seperti itu, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Cilacap itu akan semakin berkurang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tahun 74 seperti ini sangat disupport oleh pemerintah Kabupaten Cilacap dengan membebaskan dari namanya BPHTP, dia perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kalau enggak, masyarakat harus bayar BPHTP-nya. Tapi kalau berupa program pemerintah dibebaskan, dan ini tentunya menjadi sebuah percontohan karena tidak semua pemerintah kabupaten kota membebaskan BPHTP.